Ayo kita bikin masakan nasi goreng teri Medan yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep nasi goreng teri Medan yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, nasi putih 1 munjung dalam 1 piring seperti ini, teman-teman. Nah, segini ya. Kemudian aku sisihkan. Lanjut di sini aku mau siapkan teri Medannya. Nah, untuk teri Medannya aku siapkan sekitar 30 gram, teman-teman. Nah, banyaknya 30 gram untuk teri Medannya segini sudah cukup ya untuk sebagai campuran masak nasi goreng teri Medannya. Kemudian aku rendam menggunakan air biasa. Setelah itu diaduk-aduk seperti ini. Dan nanti kita mau saring ya, menggunakan saringan. Nah, mengapa menggunakan air biasa? Supaya kandungan dari rasa asinnya tidak hilang ya, teman-teman. Jadi tetap ada rasa asinnya, tapi tidak terlalu asin. Nah, ini setelah ditiriskan ya. Baiklah teman-teman, kedua bahan ini akan aku sisihkan dulu. Dan lanjut ya, mau aku siapkan untuk perbumbuannya. Perhatikan teman-teman cara membuat nasi goreng teri Medan yang nanti rasanya itu enak banget, nggak kalah yang di restoran ya teman-teman. Biasanya yang di restoran itu ada nasi goreng teri Medan yang rasanya itu luar biasa enak. Dan ini juga nanti dijamin jauh lebih enak. Nah teman-teman, semua perbumbuan ini akan kita lakukan pencucian terlebih dahulu untuk kita bikin masakan nasi goreng teri Medan. Semua perbumbuan ini wajib banget ya dicuci sampai bersih, terutama terdapat pada cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Ini kita menggunakan 2 kombinasi untuk cabainya teman-teman sebagai rasa pedasnya. Segini sudah cukup ya. Pertama-tama di sini aku siapkan bawang putih 3 siung. Untuk bawang putihnya diiris-iris seperti biasa, seperti ini. Untuk irisannya agak tipis ya. Untuk kita bikin masakan nasi goreng teri Medan. Enak dan simpel ya cara membuatnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku siapkan 4 buah. Untuk bawang merahnya diiris memanjang seperti ini teman-teman. Untuk irisannya agak tipis juga ya. Disamakan dengan irisan bawang putihnya. Nah, jadi kita menggunakan bumbu iris untuk bawang putih dan bawang merahnya untuk kita bikin masakan nasi goreng teri Medan yang enak. Kemudian aku siapkan daun bawang 1 lembar. Untuk daun bawang ini kita potong-potong agak tebal seperti ini ya. Nah, untuk potongannya jangan terlalu tebal. Jadi kita cukup ya menggunakan 1 lembar saja untuk daun bawang, jangan terlalu banyak. Karena ini adalah sebagai campuran bumbu untuk kita bikin masakan nasi goreng teri Medan yang enak. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian aku sisihkan terlebih dahulu untuk bawang putih dan bawang merahnya. Dan aku sisihkan juga untuk irisan daun bawangnya. Jadi terpisah ya. Kemudian untuk campuran sayurannya, aku siapkan ada kubis atau kol secukupnya, atau siapkan segenggaman. Nah, jadi jangan terlalu banyak ya untuk sayur kolnya. Ini adalah sebagai campurannya. Nah, segini sudah cukup. Ini sudah dicuci bersih. Untuk campuran yang kedua, sayurannya sawi hijau 2 lembar. Kemudian dipotong-potong ya. Ini kita potong-potong agak pendek seperti ini. Untuk sayuran sawi hijaunya jangan terlalu banyak teman-teman. Nah, kita sisihkan ya. Campurkan dengan sayur kubisnya. Kemudian aku siapkan ulekan. Setelah itu masukkan cabai rawit hijau sebanyak 20 buah, cabai rawit merah 3 buah. Opsional ya teman-teman, kalau kalian tidak suka pedas, tinggal dikurangi dari kapasitas cabainya. Ini cabai rawit hijaunya ukurannya kecil ya, jadi makanya aku menggunakan sebanyak 20 buah. Kalian bisa pakai sebanyak 10 buah atau 15 buah. Nah, segini sudah cukup untuk tingkat kehalusan cabainya, jangan terlalu halus. Kita ulek dengan tekstur kasar seperti ini. Kemudian di sini wajib banget ya kita siapkan telur ayam 1 butir. Nah, ini dia teman-teman, saatnya kita memasak nasi goreng teri Medan yang enak. Siapkan wajan di atas api kompor, kemudian panaskan, tuangkan minyak sayur secukupnya, jangan terlalu banyak ya.
untuk menumis bumbu. Nah, ini aku sebarkan dulu semua sisi supaya wajannya tidak lengket. Masukkan bawang putih dan bawang merah setelah minyak sayurnya panas. Di tahap seperti ini paling penting kita tumis terlebih dahulu bawang putih dan bawang merahnya sampai aromanya harum dan wangi. Diaduk-aduk terus ya. Kalau bawangnya sudah matang, harum dan wangi, saatnya kita pecahkan telur ayam 1 butir. Nah, masukkan saja ya, bebas mau di bagian mana. Kemudian kita orak-arik seperti ini untuk mendapatkan tekstur telur orak-ariknya. Jadi dikacau-kacau ya, seperti ini teman-teman. Nah, dipotong-potong menggunakan spatula supaya tidak terlalu tebal. Kemudian masukkan bumbu halus yang kita ulek tadi dan ditumis berbarengan ya. Diaduk-aduk aja seperti ini. Kita tumis sebentar supaya bumbu halusnya tertumis untuk cabainya sebagai rasa pedas nasi goreng teri Medan. Dan masukkan teri Medannya. Nah, di sini kita tumis ya berbarengan dengan bumbu. Diaduk-aduk aja teman-teman. Tenang, untuk teri Medannya akan matang nanti. Jadi jangan khawatir tidak matang ya, karena di sini kita tumis berbarengan dengan bumbu. Jadi nanti kita pastikan teri Medannya matang. Kemudian masukkan daun bawang. Kita tumis kembali. Nah, diaduk-aduk aja ya. Nggak apa-apa ini teman-teman, minyak sayurnya menghilang. Jadi memang seperti ini yang kita inginkan ya. Tidak terlalu banyak minyak sayur untuk bikin nasi goreng teri Medannya. Setelah itu masukkan nasinya. Jadi jangan khawatir ya, teri Medannya dikhawatirkan tidak matang, itu sudah matang. Jadi teri Medan itu kecil ya, jadi cepat matang. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Ini karena aku menggunakan nasi masih panas di Magicom, jadi menggumpal-gumpal seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, diaduk-aduk aja. Nanti yang menggumpal kita tekan-tekan seperti ini supaya lebih mudah terurai nanti. Tetap gunakan api sedang ya untuk bikin nasi goreng teri Medan seperti ini. Nah, ditekan-tekan seperti ini supaya tidak menggumpal. Boleh kalian menggunakan nasi sisa kemarin atau nasi di dalam kulkas. Yang penting nasinya itu jangan sampai kebuang. Dibikin nasi goreng teri Medan seperti ini lebih mantep. Jadi bisa menjadi alternatif buat sarapan ataupun buat makan sore atau buat makan malam. Tambahkan penyedapnya, garam setengah sendok teh, ditaburkan. Kemudian kaldu bubuk ayam 1 sendok teh. Aku menggunakan micin atau MSG setengah sendok teh ya. Dan tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata. Nah, kalau sudah menambahkan bumbu penyedapnya, aroma dari nasi gorengnya sudah mulai tercium. Harum ya. Nah, ditekan-tekan lagi seperti ini kalau yang masih menggumpal nasinya. Nah, diaduk-aduk terus teman-teman. Om Not menggunakan beras rojo lele ya teman-teman, yang dimasak tidak terlalu lembek ataupun tidak terlalu banyak airnya di Magicom. Didiamkan sesaat, kemudian saatnya aku masukkan sayurannya, kubis dan sawi hijaunya. Nah, di tahap seperti ini kita aduk-aduk lagi ya. Dan dipastikan sayurannya juga ikut matang. Tetap gunakan api sedang teman-teman, karena di sini kita butuhkan untuk mematangkan sayurannya dan tercampur dengan nasi gorengnya dengan tingkat kematangan yang merata. Didiamkan sesaat, kemudian diaduk-aduk kembali. Nah, di tahapan seperti ini api kompor rumahan aku besarkan teman-teman. Nah, segini sudah cukup, nasi gorengnya sudah matang. Kita tuangkan ke dalam piring. Wow, ini dia teman-teman, nasi goreng teri Medan yang enak. Ini dijamin pokoknya 100%, dijamin semua suka. Ini dia masakan nasi goreng teri Medan yang enak. Sudah siap untuk disajikan. Ini rasanya dijamin enak banget. Rasa gurihnya juga terasa banget, sedap, dan ada rasa pedasnya. Dari aroma teri Medannya, ini menyatu banget dengan nasi goreng seperti ini. Nasi goreng teri Medan, mudah cara membuatnya, nggak kalah dengan yang di restoran.
Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.